Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu asrafil minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wassada'i wassalihin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para bapak dan para saudara-saudara yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah, Allah telah melimpahkan rahmat-Nya dan hidayah-Nya kepada kita semua, dikasih kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa berkumpul bertatap muka atau bermuajah pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama bersolawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersama-sama belajar pengaosan pada malam hari ini. Minggu yang lalu udah nyampe ke ayat 5 di dalam surat Al-Ma'un. Sekarang dilanjutkan ke ayat 6 di dalam surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang menampakkan ria. Maksudnya orang-orang yang menampakkan ria di dalam dirinya, di dalam tingkah lakunya, di dalam perbuatannya. Segala sesuatu perbuatan-perbuatan dirinya yang ditonjolkan, yang diutamakan oleh dirinya untuk mempamerkan kebaikannya, mempertinggikan ibadahnya, dan ibadah-ibadah yang ditinggikan oleh dia untuk diperlihatkan terhadap orang-orang, terhadap manusia-manusia lingkungan
yang dia melakukan ibadah-ibadah di dalam lingkungannya. Ria itu dirinya ingin disanjung, ingin dimuliakan, ingin dianggap pintar, ingin dianggap bersih, ingin dianggap benar. Di dalam perjalanan-perjalanannya selalu dia yang paling tinggi, dia yang paling suci, dia yang paling benar, kata dirinya. Orang lain semuanya dinilainya semua kurang baik, kurang benar, kurang pintar, dan kurang ibadahnya. Di dalam surat Al-Ma'un ayat 6, yaitu orang-orang yang menampakkan ria. Maksudnya orang yang memamerkan ibadah-ibadahnya, memperlihatkan ibadahnya, memperlihatkan kekayaannya, memperlihatkan ilmunya, memperlihatkan kepintarannya, memperlihatkan kesuciannya di dalam perjalanannya. Bahwa saya ini melakukan di dalam kesucian di dalam perjalanan, saya hidup di dalam dunia ini. Itu yang dinamakan ria. Bila orang menampakkan, memperlihatkan tentang ibadah, tentang ibadah sholat, tentang ibadah sedekah jariah, tentang amal jariah, dan tentang ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau orang itu menonjolkan, memamerkan, berarti itu termasuknya ria. Di dalam kepintarannya juga ia menonjolkan bahwa saya yang paling pintar, itu ria. Bila orang menonjolkan bahwa saya yang paling bersih, itu ria. Bila orang menonjolkan bahwa saya yang paling pintar di antara manusia dan manusia, saya yang paling pintar, itu termasuknya ria. Ria itu bukan ibadah saja. Segala sesuatu apapun, bila dia menonjolkan, memamerkan, itu termasuknya ria. Harta benda pun termasuknya ria bila dipamerkan di antara manusia dan manusia, di antara makhluk dan makhluk, bahwa saya yang paling terkaya, itu termasuknya ria. Ria itu bukan tentang ibadah saja, tentang kepintaran, tentang kesucian, tentang keilmuan, tentang harta, tentang tingkah laku, dan ibadah-ibadah lainnya. Bila yang memamerkan dan menonjolkan tentang kemampuannya, berarti itu ria. Karena di dalam ria itu, bila ada orang yang melakukan ibadah, lalu dia memamerkan bahwa saya ibadahnya yang paling tekun, bahwa saya yang paling ibadahnya yang paling tertinggi, bahwa saya ibadahnya yang paling rajin. Bila dia mengucap seperti itu, berarti ibadahnya itu di dalam lingkaran ria. Di dalam kepintaran, di dalam dia bisa membaca Al-Quran atau kitab-kitab yang lain, atau tafsir-tafsir yang lain, dan kitab-kitab yang tertinggi yang lain. Bila dia mengakui bahwa saya yang paling bisa, bahwa saya yang paling benar, bahwa saya yang bisa segala-galanya di atas kepintaran orang lain, berarti manusia itu ria. Karena ria itu bukan karena ibadah saja. Kepintaran, ibadah, harta benda, tingkah laku, semuanya bila dia mengusungkan dada bahwa saya yang paling suci, bahwa saya yang paling benar, berarti itu termasuknya ria. Di dalam surat Al-Ma'un ayat 6, alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang menampakkan ria. Itu sejenisnya orang yang memamerkan
tentang dirinya segala sesuatu. Dia hobi memamerkan kepintarannya, hobi memamerkan tentang ibadahnya, hobi memamerkan tentang amal-amalnya. Itu berarti termasuk riya. Kalau riya itu entar, kalau berbuat baik itu tidak mendapatkan apa-apa, karena dia mengharapkan sesuatu, yaitu sanjungan-sanjungan di antara manusia dan manusia. Dia entar tidak mendapatkan apa-apa tentang perbuatannya. Kalau bahasa Cirebonnya itu tidak mendapatkan purwa. Purwa itu tidak mendapatkan apa-apa tentang perbuatan-perbuatannya, amal ibadahnya. Di dalam surat Al-Ma'un ayat 6. Lalu dilanjutkan alif jabar a ing atase Gusti. Gusti Allah telah mengatasi semua kebutuhan-kebutuhan umat manusia. Gusti Allah telah mengatur semua kebaikan-kebaikan umat manusia, keburukan-keburukan umat manusia, bahwa si A ini benar, bahwa si B ini benar, bahwa si A ini salah, bahwa si B ini salah. Itu tergantung Gusti Allah. Karena ing dalam hati, ing dalam pikiran yang menggerakkan itu Gusti Allah. Gusti Allah menggerakkan ing dalam hati, ing dalam pikiran. Lalu manusia itu diimbang-imbang ing dalam hatinya, ing dalam pikirannya, lalu digodok menjadi satu. Mau melangkahnya kebaikan atau keburukan, itu tergantung umat manusianya. Karena di dalam diri manusia itu ada zatnya Gusti Allah. Lalu di dalam bisikan-bisikan umat manusia itu ada bisikan yang baik, ada bisikan yang buruk. Tergantung umat manusianya memilihnya yang mana. Kalau yang baik melakukan yang kemuliaan, kalau yang buruk melakukan kesalahan atau keburukan. Itu tergantung umat manusianya di dalam perjalanan-perjalanannya. Karena di dalam alif jabar a ing atase Gusti Allah telah mengatasi semua segala sesuatu perbuatan-perbuatan umat manusia. Yang baik ada, yang buruk ada. Semuanya umat manusia itu ditakdirkan di dalam kebaikan, ditakdirkan di dalam kejelekan. Itu udah ada takdirnya, udah ada kodratnya di dalam umat manusia itu. Karena umat manusia itu kadang baik, kadang tidak. Manusia itu kadang beriman, kadang tidak. Manusia itu kadang patuh, kadang tidak. Jadi segala sesuatu perbuatan-perbuatan itu tergantung umat manusianya memilihnya yang mana. Bila memilih zatnya Allah, pasti kebaikan, kemuliaan, dan kebenaran yang dijalankannya. Bila mengikuti bisikan-bisikan yang tidak baik dialurkan oleh iblis di dalam diri umat manusia itu, lalu masuk ke pikiran, lalu masuk ke hati, lalu dilakukanlah kejelekan-kejelekan itu oleh umat manusia. Berarti umat manusia itu mengikuti bisikan-bisikan dari iblis. Lalu dilanjutkan dengan lam tasjid jabar la ing perjalanan jalan. Segala sesuatu umat manusia itu semuanya butuh perjalanan semua. Umat manusia itu butuh perjalanan semua. Bila manusia itu telah menjalankan perintah-perintah dari Gusti Allah, entar dikasih jalan buat umat manusia. Bila umat manusia tidak memperjalankan perintah-perintah dari Gusti Allah, entar umat manusia itu di dalam kebimbangan, di dalam kegelapan-kegelapan, mana yang dipilih, jalan yang kanan atau yang kiri.
Bila umat manusia itu mengikuti aturan-aturan, perjalanan-perjalanan yang dianjurkan oleh Gusti Allah, pasti memilihnya kebenaran, kebaikan, dan kemuliaan di dalam perjalanannya. Bila umat manusia mengikuti jalan yang dibisikkan oleh iblis terhadap telinganya, lalu dimasukkan ke dalam pikirannya, lalu dimasukkan ke hati, lalu melangkah di dalam kemaksiatan, berarti umat manusia itu di dalam kebimbangan, di dalam kegelapan-kegelapan yang dijalankannya. Karena kalau orang yang melakukan kesalahan, pasti utama-utamanya kebimbangan, lalu melangkah kejahatan. Karena di dalam kebimbangan itu memilihnya yang mana, saya berbuat ini benar atau tidak. Bila yang benar menang, diurungkanlah perbuatan yang jelek itu. Bila yang kalah kebenarannya, bila dijalankannya kehitaman dan kelakuan yang tidak baik dilakukannya. Jadi kebenaran-kebenaran perintah Gusti Allah itu tergantung umat manusianya menjalankannya, kuat atau tidak memegangnya, perintah-perintah dari Gusti Allah itu. Karena hati manusia itu datnya, itu ada datnya Gusti Allah. Tapi di dalam bisikan-bisikan, lalu merasuk ke pikiran, lalu masuk ke hati, itu dari iblis. Lalu berperanglah di dalam hati, di dalam pikiran, mau yang dijalankannya kebaikan atau tidak, kejelekan atau tidak, itu tergantung umat manusianya. Apakah zat Allah yang menang? Apakah bisikan-bisikan dari iblis yang menang? Bila zat Allah yang menang, berarti umat manusia itu melakukan kebenaran-kebenaran, kemuliaan-kemuliaan, dan kebagusan-kebagusan di dalam perjalanannya. Bila umat manusia dan Allah yang kalah, berarti mengikuti bisikan-bisikan dari iblis, antara yang dilakukannya kegelapan, kejelekan, dan maksiat-maksiat yang dibisikkan oleh iblis terhadap umat manusia melalui bisikan-bisikan telinga, melalui pikiran, masuk ke pikiran, lalu ke dalam hati, lalu digerakkanlah melangkah ke dalam kemaksiatan, di dalam kejelekan, di dalam kegelap gulitaan perjalanannya, di dalam kesalahan. Lalu dilanjutkan dengan dal jareti ing dalam pedomani manusane. Tergantung pedoman-pedoman manusane. Bila manusanya kuat keimanannya, kuat keyakinannya, kuat pedomannya saking Gusti Allah, entar umat manusia itu ing perjalanannya dipastikan kebenaran-kebenaran yang dilakukannya, bukan kejelekan-kejelekan. Bila umat manusia itu terhadap keimanannya tidak kuat, pedomannya tidak kuat, keyakinannya tidak kuat, entar umat manusia itu tergelincir di dalam kemaksiatan, kemudorotan, dan kesalahan-kesalahan yang diperbuatnya karena mengikuti bisikan-bisikan dari iblis. Jadi umat manusia itu harus ing perjalanannya, pedoman-pedomannya yang dianjurkan, yang diperintahkan oleh Gusti Allah. Entar umat manusia itu entar baik, bagus, benar, mulia ing perjalanannya. Bila umat manusia itu salah melangkah, entar umat manusia itu tergelincir di dalam perjalanannya. Orang yang mencari ilmu juga ada yang baik, ada yang buruk. Itu tergantung umat manusianya tujuannya tentang apa. Karena di dalam surat Al-Ma'un ayat 6 yang berbunyi alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang menampakkan ria. Berarti umat manusia bila mengikuti anjuran-anjuran Gusti Allah,
Entar umat manusia itu patuh saking perintah dari Gusti Allah. Tidak ada pikiran ria, tidak ada pikiran yang tidak menentukan perjalanannya. Bila umat manusia itu ingin disanjung, ingin diunggulkan di dalam perjalanannya, karena di dalam mencari ilmu itu ada yang mulia, ada yang tidak. Bila mencari ilmu itu untuk mendapatkan bekal-bekal besok di dalam perjalanan di dalam dunia, entah umat manusia itu berjalan dengan kebaikannya, karena umat manusia itu pasrah terhadap Gusti Allah. Entar umat manusia itu di dalam kebaikannya tidak mengharapkan apapun, tergantung Gusti Allah, terserah tergantung Gusti Allah. Bila umat manusia mencari ilmunya, ingin disanjung, ingin memamerkan keilmuannya, kebisaannya, entar umat manusia itu tidak mendapatkan apa-apa. Karena umat manusia itu mencari ilmu itu buat dirinya, buat perjalanannya, bukan buat untuk dipamerkan, bukan buat untuk disanjungkan. Bukan umat manusia itu bukan ingin diunggulkan di antara umat manusia yang lain. Karena dirinya merasa dirinya yang paling pintar, karena dirinya merasa dirinya yang paling benar. Dia merasa dirinya yang paling suci. Itu berarti umat manusia itu menginginkannya diunggulkan, menginginkannya disanjungkan, menginginkannya dialem oleh umat manusia. Karena umat manusia yang menginginkannya sanjungan di dalam perjalanannya, berarti umat manusia itu mencari ilmu itu belum sempurna. Karena bila mencari ilmu ingin kesempurnaan, itu umat manusia itu harus dirinya yang diinginkannya, supaya ilmu itu meresap dirinya. Karena mencari ilmu itu harus di dalam huruf jim. Jim itu dijenjemi, dihayati, diwadaki, dilebuti ing dalam hati. Lalu dilanjutkan dengan jim jabarja, jaganani menusani. Ilmu itu harus dipegang yang erat, yang kuat di dalam perjalanannya, hidupnya. Karena ilmu itu buat kendaraan, buat perjalanan. Karena ilmu itu umat manusia itu tahu mana yang baik, mana yang buruk. Karena di dalam ilmu itu mengaturnya, ini yang baik, ini yang buruk. Berarti umat manusia itu harus menguasai ilmu itu supaya tahu yang baik dan yang buruk. Karena di dalam ilmu itu harus dipegang dengan erat-erat. Di dalam huruf jim jabarja, jaganani menusani. Jaganani menusani itu harus mempunyai ilmu. Ilmu itu seperti agama. Manusia itu harus mempunyai agama di dalam hidupnya, supaya tahu tentang baik dan buruknya, supaya tahu tentang agama dan tentang Gusti Allah atau tentang Gustine. Karena di dalam ilmu itu pasti menganjurkan tentang agama. Lalu di dalam agama itu tentang menganjurkan tentang Gustine atau Gusti Allah atau Sang Pencipta. Itu di dalam huruf jim. Jim itu dijenjemi, dihayati, diwadaki, dilembuti ing dalam hatinya. Ilmu itu harus digodok ing dalam hati, lalu dipegang dengan erat-erat ing dalam pikirannya, ing dalam hatinya, ing dalam perjalanannya. Karena ilmu itu ada yang baik, ada yang buruk. Tergantung umat manusianya mengambilnya ilmu apa. Karena ilmu-ilmu itu adanya di agama. Kalau ada agama pasti ada ilmu. Karena
Karena di dalam agama itu semuanya mengajarkan tentang ilmu laku lampah, ilmu akhlak, ilmu kehidupan, dan ilmu-ilmu yang lain di dalam agama itu. Lalu dilanjutkan dengan hak. Hak itu harokat. Manusia itu harus mempunyai harokat perbuatannya. Karena di dalam huruf ha itu makna harokat. Lalu dilanjutkan dengan huruf ha jabr ha, harokat perbuatannya. Jadi umat manusia itu di dalam harokat perbuatannya itu, harokat itu maknanya laku lampah umat manusia itu harus ing perjalanannya baik, bagus, benar, mulia ing perjalanannya, jangan yang salah. Karena umat manusia itu kadang tergelincir, kadang tidak. Karena umat manusia itu udah ditakdirkan oleh Gusti Allah, udah dikodratkan oleh Gusti Allah. Karena keimanan umat manusia itu kadang kuat, kadang tidak di dalam perjalanannya. Jadi umat manusia itu harus memegangnya, jimpaseju, junjungan atine menusane. Junjungan atine menusane itu adanya di alif. Alif itu insatuhune Gusti Allah kamanunggal siji yang wajib disembah oleh seluruh makhluk-makhluknya, oleh seluruh cipta-ciptaannya yang ada di dalam dunia dan alam semesta. Alif itu satu, esa itu satu, esa itu manunggal, manunggal itu satu, satu itu seperti alif. Jadi alif itu insatuhune Gusti Allah kamanunggal siji yang wajib disembah oleh seluruh makhluk-makhluknya, oleh seluruh cipta-ciptaannya yang ada di dalam dunia dan alam semesta. Yang Maha Esa itu satu, satu itu seperti alif. Jadi ingatlah terhadap alif. Lalu dilanjutkan dengan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah yang wajib disembah kecuali Allah. Jadi Allah itu satu, Sang Pencipta itu satu. Jadi umat manusia itu harus ingat terhadap Sang Pencipta atau Gusti Allah. Lalu dilanjutkan dengan ya mati Gusti Allah gawe alam maksar. Gusti Allah membuat alam maksar itu untuk umat manusia yang utama. Seluruh makhluk-makhluk umat manusia itu dikumpulkan semua di dalam alam maksar itu. Lalu umat manusia itu satu persatu itu dikumpulkan, dibangkitkan dari alam kubur. Karena umat manusia itu dulunya itu adanya di dalam rahim, lalu dikeluarkan di dalam dunia, lalu meninggal di alam kubur, dikuburkannya, lalu dibangkitkan di alam maksar, dikumpulkan semua. Itu kalau udah kiamat kubro. Jadi Gusti Allah membuat alam maksar itu buat perkumpulan-perkumpulan umat manusia yang utama. Jadi alam itu yang udah dibuka yaitu alam rahim, alam dunia, dan alam kubur. Bila ada orang yang menyatakan alam surga, alam neraka, alam pertimbangan, dan alam maksar, yang keempat alam ini belum dibuka, tapi udah dibuat semua. Alam maksar, alam pertimbangan, alam surga, neraka itu sudah dibuat semua. Tinggal menunggu waktu-waktu yang telah ditentukan oleh Gusti Allah. Entar dibukakan semua. Kalau udah kiamat kubro, tidak ada kehidupan di dalam dunia ini. Jadi umat manusia itu harus berhati-hati di dalam perjalanan di dalam dunia ini. Karena umat manusia itu di dalam dunia ini tidak ada ujung pangkalnya perjalanan umat manusia itu. Karena perjalanan umat manusia itu kebanyakannya, keinginannya, cita-citanya, nafsunya
Jadi umat manusia itu yang ketiga itu tidak ada ujung pangkalnya. Jadi harus berhati-hati terhadap perjalanan-perjalanan yang diinginkan oleh dirinya, perjalanannya. Karena umat manusia kebanyakannya yaitu mengikuti nafsu, mengikuti keinginan, mengikuti cita-citanya. Karena di dalam kenafsuan, di dalam cita-cita, di dalam keinginan, semuanya itu membutuhkan perjalanan-perjalanan yang harus berhati-hati di dalam harakat perbuatannya. Harakat perbuatannya itu maknanya perjalanan manusianya, harakatnya, perjalanannya itu harus baik, bagus, benar, mulia perjalanannya bila menginginkannya selamat dunia dan akhirat. Lalu dilanjutkan dengan jimpa seju, junjungan atine manusia ini. Manusia itu harus ingat terhadap Gusti Allah. Harus ingat perintah-perintah Gusti Allah. Harus ingat larangan-larangan Gusti Allah. Itu perjalanan-perjalanan umat manusia itu. Harus perjalanannya, harakat perbuatannya yang baik, yang bagus, dan yang benar, dan yang mulia. Lalu junjungan atine manusianya yaitu harus ke alif, lalu ke la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah yang wajib disembah kecuali Allah. Kalau alif itu yang maha esa, esa itu satu itu manunggal itu seperti alif. Jadi alif itu sang pencipta, alif itu Gusti Allah. Karena maknanya di dalam kitab Insan Hamil, di dalam kitab Nurjati, alif itu insatuhune Gusti Allah kamanunggal kang siji yang wajib disembah oleh seluruh makhluk-makhluknya, oleh seluruh cipta-ciptaannya yang ada di dalam dunia dan alam semesta. Jadi umat manusia itu harus ingat ke alif. Lalu la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah yang wajib disembah kecuali Allah. Jadi umat manusia itu harus menyembahnya ke Allah atau sang pencipta atau Gustinya. Karena di dalam ho itu manusia, ho jabar ho manusianya. Kalau umat manusia itu ingat terhadap dirinya, kalau umat manusia itu udah menjadi manusia, jadi harus tingkah lakunya yang baik, yang bagus, dan yang benar. Karena umat manusia itu mempunyai pikiran-pikiran, mempunyai hati, mempunyai perjalanan-perjalanan. Itu lain dari yang lain. Karena umat manusia itu dimuliakan oleh Gusti Allah. Karena asal usulnya Nabi Adam alaihi salam dimuliakan oleh Gusti Allah. Makhluk sebanyak apapun itu yang dimuliakan oleh Gusti Allah adalah Nabi Adam alaihi salam. Jadi umat manusia itu harus ingat asal usul. Kalau umat manusia itu turunan dari Nabi Adam alaihi salam, jadi harus ingat asal usul. Umat manusia itu dimuliakan oleh Gusti Allah. Jadi perjalanannya umat manusia itu harus ingat perjalanannya baik, bagus, benar, mulia perjalanannya. Kalau udah jadi manusia itu perjalanannya yaitu harus kemuliaan, kebaikan, dan kebenaran, dan kebagusan. Karena umat manusia itu di dalam ho itu maknanya manusia, ho jabar ho maknanya manusianya. Jadi umat manusia itu harus ingat dirinya, diri manusia itu dimuliakan oleh Gusti Allah. Para jamaah, haus enggak? Haus. Sekali lagi, para jamaah, haus enggak? Haus. Sama seperti saya, haus. Marilah kita bersama-sama berminum air putih supaya tidak haus. Mari.
Alhamdulillah, haus saya udah hilang, batuk-batuk saya udah mereda karena udah minum air putih. Di dalam kebersamaan minum air putih, jamaah berminum air putih, saya berminum air putih, berarti sama-sama haus, sama-sama berminum air putih. Karena di dalam kebersamaan itu telah dianjurkan oleh agama, telah dianjurkan oleh Sang Pencipta, yaitu Gusti Allah. Karena di dalam huruf nun jaberna ing saking gustine itu adalah Gusti Allah. Di dalam ajaran-ajaran Gusti Allah itu selalu dianjurkan kebersamaan. Di dalam agama Islam juga dianjurkan kebersamaan. Karena orang-orang muslim, orang-orang mukmin itu orang Islam. Saya sebagai agama Islam, jadi harus tahu tentang kebersamaan. Saya di sini mengajarkan tentang keilmuan, tentang harokat, atau tentang ayat, atau tentang kitab. Saya uraikan ini untuk kebersamaan di antara kita semua. Saya di sini masih belajar. Para jamaah juga masih belajar. Marilah kita bersama-sama belajar. Karena di dalam umat manusia itu semuanya belajar. Tidak ada yang pintar, tidak ada yang bodoh. Semuanya belajar. Karena di dalam kitab Insan Hamil dan kitab Nurjati, manusia itu harus memperjalankannya, yaitu kebersamaan. Karena kalau hidup di dalam kebersamaan itu lebih baik daripada menyendiri. Karena kebersamaan itu dianjurkan oleh agama Islam. Seluruh umat manusia itu diharuskan mempunyai tenggang rasa, mengaji rasa. Di antara umat manusia itu harus mempunyai tenggang rasa, mengaji rasa. Kalau di dalam kitab kejawen, ngaji badan, mengaji rasa, mengaji diri. Ngaji diri adanya ing diri kita. Kalau ngaji rasa adanya ing dalam hati kita. Kalau ngaji badan adanya ing tingkah laku kita. Jadi semua ajaran-ajaran kita, semua ajaran-ajaran agama, semua ajaran-ajaran di dalam ayat atau di dalam surat, semuanya mengajarkannya kebaikan-kebaikan, kebersamaan di dalam perjalanannya. Karena umat manusia itu telah diatur oleh Gusti Allah untuk memperjalankannya. Bila seseorang itu mengikuti anjuran-anjuran dari Gusti Allah, entah umat manusia itu di dalam kemuliaannya, di dalam perjalanannya. Karena engkau besok yang menolong itu tingkah laku kita, kemuliaan kita di dalam perjalanannya. Kalau tingkah laku kita tidak baik, tidak mulia, engkau menanggung beban umat manusia itu di dalam kuburnya. Engkau dihisab mana kebaikan atau keburukan yang berat. Kalau umat manusia itu memperjalankannya kemuliaan, kebaikan, kebenaran dan kebagusan, hendak mendapatkan nikmat kubur di dalam kuburnya. Karena perjalanan di dalam dunianya menjalankannya kemuliaan-kemuliaan di dalam perjalanannya. Bila seseorang melakukannya kejelekan, kemudorotan atau kesalahan-kesalahan yang sering dilakukannya, entah mendapatkan siksa kubur di dalam kuburnya.
karena pembalasan perbuatannya di dalam dunianya. Bila umat manusia memperjalankannya kebaikan, kebenaran dan kemuliaan, dan mendapatkan nikmat-nikmat kubur yang dijalankannya, yang dihasilkannya. Karena di alam kubur itu, nikmat kubur atau siksa kubur itu udah pasti, udah ada, udah banyak yang dijalankannya. Karena di dalam kubur itu dipastikan ada siksa, di dalam kubur itu udah dipastikan ada kenikmatan-kenikmatan yang telah diperbuatnya di dalam dunianya. Bila menjalankannya kebaikan-kebaikan, hendak mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Bila umat manusia di dalam dunianya menjalankan kejahatan-kejahatan, hendak mendapatkannya umat manusia itu siksa-siksa yang pedih di dalam kuburnya. Fikirkanlah, wahai umat manusia, siksa kubur itu udah nyata. Siksa kubur itu udah pasti. Siksa kubur itu udah dinyatakan oleh Gusti Allah. Bila surga, neraka, alam pertimbangan atau alam mahsyar itu belum dibukakan oleh Gusti Allah, belum dinyatakan oleh Gusti Allah. Entar dinyatakannya kalau udah tidak ada kehidupan di dalam dunia ini. Lalu kiamat kubro udah dilaksanakan. Entar umat manusia itu dibangkitkan dari alam kuburnya, lalu dikumpulkan di dalam alam mahsyar. Barulah entar ada alam pertimbangan, alam surga neraka. Itu udah ada, udah pasti ada. Kalau udah waktu-waktunya yang ditentukan oleh Gusti Allah. Lalu dilanjutkan dengan habasehu, maknanya nyata. Gusti Allah telah menyatakan di dalam perjalanan umat manusia bahwa umat manusia hendaknya begini, bahwa umat manusia hendaknya begitu. Tergantung umat manusianya menjalankannya yang mana, baik atau buruk. Kalau buruk hendak mendapatkan keburukannya, bila baik hendak mendapatkan kebaikannya. Karena Gusti Allah telah menyatakan tentang kebaikan-kebaikannya, keburukan-keburukannya, tergantung umat manusianya memilihnya yang mana. Karena di dalam habasehu maknanya nyata, Gusti Allah telah menyatakan bahwa orang yang sedang sehat walafiat entah ada sakitnya. Bila orang hidup pasti ada matinya. Jadi ingatlah bahwa yang sudah dinyatakan oleh Gusti Allah itu adalah alam kubur. Jadi umat manusia itu harus ingat alam kubur, karena alam kubur sudah dinyatakan oleh Gusti Allah di dalam huruf habasehu maknanya nyata. Jadi Gusti Allah telah menyatakan terhadap seluruh makhluk-makhluknya yang diciptakan oleh Gusti Allah, namanya manusia, bahwa manusia itu sehat pasti ada sakit, manusia itu hidup pasti ada mati. Di dalam kematian itu sudah dinyatakan oleh Gusti Allah. Karena alam itu yang dibuka itu ada 3, alam rahim, alam dunia, alam kubur. Semuanya sudah dinyatakan. Jadi umat manusia itu harus berhati-hati di dalam perjalanan di alam dunianya. Jadi umat manusia itu jangan sombong. Jadi umat manusia itu jangan sok suci. Jadi umat manusia itu jangan sok pintar. Karena di dalam kesucian pasti ada kekotoran-kekotoran. Di dalam kesucian umat manusia itu pasti ada kesalahan-kesalahan di dalam perbuatan-perbuatannya. Di dalam kepintaran pasti ada kebodohan. Di dalam kebenaran pasti ada kesalahan. Semuanya itu sudah dinyatakan oleh Gusti Allah. Karena suci itu kalau ada salah pasti kotor. Kalau benar, kalau ada kotor itu pasti salah. Jadi di dalam kebenaran pasti ada kekotoran atau kesalahan. Di dalam kesucian pasti ada kesalahan, ada kekotoran. Karena salah itu pasti kotor. Kalau kotor itu pasti salah. Kalau bagus itu pasti benar. Benar itu pasti bagus. Jadi semuanya
terbolak-balik semua. Jadi umat manusia itu jangan jadi sok pintar, karena di dalam kepintaran pasti ada kebodohan, di dalam kepintaran pasti ada kekurangan. Jadi umat manusia itu jangan sombong. Setinggi apapun pasti ada kurang, setinggi apapun pasti ada kebodohan di dalam umat manusia itu. Tidak ada yang paling tinggi. Yang paling tertinggi itu adalah Gusti Allah. Yang paling tertinggi itu adalah Gusti Allah. Yang paling benar itu adalah Gusti Allah. Yang paling suci itu adalah Gusti Allah, bukan makhluk-makhluknya yang diciptakannya. Jadi wahai umat manusia, jadi janganlah berpikir terlalu jauh, janganlah berpikir terlalu tinggi, yang sedang-sedang saja. Karena umat manusia itu hanya sekedar menjalankan perintah-perintah dari Gusti Allah atau Sang Pencipta atau Gusti. Lalu dilanjutkan memati Gusti Allah gawe Muhammad. Gusti Allah gawe kain Nabi Muhammad SAW itu untuk menenteramkan alam dunia ini. Karena kain Nabi Muhammad SAW karena mendapatkan hidayah, mendapatkan barokah dari Gusti Allah. Karena kain Nabi Muhammad SAW yang memegangnya agama Islam, yang mendirikan perintah-perintah dari Gusti Allah, yaitu sholat 5 waktu. Itu agama Islam. Lalu didirikan dari sholat 5 waktu itu terdirilah Islam. Jadi agama Islam itu didirikan oleh kayak Nabi dan para sahabat dan para aulia dan tokoh masyarakat. Lalu perintah dari Gusti Allah itu 5 waktunya. Jadi kayak Nabi Muhammad SAW itu memenuhi barokah, memenuhi hidayah. Karena di dalam huruf mim jabar maknanya Muhammad, mim jalimi maknanya hidayah, mim pasemu maknanya barokah. Jadi kain Nabi Muhammad SAW itu diliputi hidayah, diliputi barokah. Waktu itu kain Nabi Muhammad SAW dilahirkan di dalam dunia ini untuk menenteramkan alam dunia ini. Karena di waktu itu sebelum kain Nabi Muhammad SAW dilahirkan, alam dunia ini kacau balau. Alam dunia ini peperangan, maksiat merajalela di dalam dunia ini. Gusti Allah lalu menciptakan kain Nabi Muhammad SAW, lalu mendapatkan hidayah, mendapatkan barokah alam dunia ini, tentram, damai dan sejahtera. Waktu kelahiran kain Nabi Muhammad SAW di dalam dunia ini memenuhi barokah, memenuhi hidayah semua. Yang tadinya sakit jadi sembuh, yang tadinya tidak bisa membaca lalu bisa membaca, yang tadinya tidak bisa berjalan bisa berjalan, yang tadinya perang lalu berhenti perangnya, tadinya maksiat merajalela lalu maksiat itu berhenti dengan sendirinya. Karena dari barokah, hidayah atas kelahiran dari Nabi Muhammad SAW. Waktu melahirkan kain Nabi Muhammad SAW itu semuanya mendapatkan hidayah umat manusia itu di seluruh dunia waktu itu. Lalu kain Nabi Muhammad SAW telah dewasa, singkat cerita, lalu mendapatkan tugas dari Gusti Allah di dalam Isra Mi'rajnya. Lalu kain Nabi Muhammad SAW dapat perintah 50 waktu, jadinya 5 waktu. Lalu didirikanlah Islam. Islam itu lalu dijuluki rahmatan lil alamin. Islam itu indah, tenteram, adem, ayem. Islam itu aslinya satu. Islam itu yang paling tentram. Itu Islamnya cuma satu. Bukan imam ini, bukan imam itu, bukan imam yang A atau B.
Itu yang aslinya Islam itu yang paling indah, tentrem, adem ayem, yaitu Islamnya cuma satu. Islamnya kayak Nabi Muhammad SAW. Karena Islam kayak Nabi Muhammad SAW itu mengambilnya iman, takwa, tawakal saking Gusti Allah. Iman itu saking Gusti Allah, memegangnya yang erat. Takwa itu saking Gusti Allah, memegangnya yang erat umat manusianya. Tawakal ing perjalanan umat manusianya itu saking Gusti Allah memegangnya. Itu ajaran-ajaran dari kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi umat manusia, Islam itu yang paling benar itu adalah satu, Islamnya kayak Nabi Muhammad SAW. Bukan Islam imam ini, bukan Islam imam itu, semuanya itu belum kepastiannya. Karena yang pasti itu Islamnya kayak Nabi Muhammad SAW. Karena Islam kayak Nabi Muhammad SAW itu didirikannya dari restu dari Gusti Allah. Karena didirikan Islam itu di dalam perintahnya sholat, lalu didirikan Islam sebagai agamanya. Kalau perintah Allah itu cuma sholat 5 waktu, lalu didirikan Islam itu dari sholat isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Karena di dalam Islam itu anjuran-anjurannya yaitu rahmatan lil alamin, di dalam kedamaian-kedamaian, bukan di dalam kebencian-kebencian, bukan di dalam menyalahkan di antara umat-umat, di antara agama-agama, di antara manusia dan manusia. Semuanya itu belum benar. Karena di dalam umat manusia itu tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Bila umat manusia itu masih berjalan. Karena di dalam kitab Nurjati, di dalam kitab Insan Hamil menyatakan bila umat manusia itu masih berjalan, berarti umat manusia itu di dalam kebenarannya, di dalam kesalahannya itu belum pasti. Karena masih berjalan. Karena umat manusia itu kadang baik, kadang tidak. Itu sudah dipastikan di dalam takdirnya, di dalam kodratnya, di dalam kitab Insan Hamil dan Nurjati menyatakan tentang itu. Umat manusia itu bisanya menjalankan perintah-perintah yang dianjurkan oleh agama-agama yang diyakininya, lalu mendapatkan perintah-perintah dari Gusti Allah. Karena Gusti Allah melalui perintahnya, melalui agama. Karena di dalam agama itu dianjurkan ini yang baik dan ini yang buruk. Karena seluruh umat manusia itu tidak ada yang bisa berbicara dengan Gusti Allah. Karena umat manusia itu tergantung Gusti Allahnya. Bila umat manusia itu Gusti Allahnya ingin menemui umat manusia itu, pasti ketemu dengan suara-suaranya yang menggelegar. Bila umat manusia ingin bertemu Gusti Allah, tidak akan bisa sampai kapanpun di dalam kehidupan umat manusia, sampai akhir hayat pun tidak bisa ketemu saking Sang Pencipta atau Gusti Allah. Karena Gusti Allah itu yang maha menguasai, Gusti Allah itu yang maha merajai. Jadi umat manusia itu tidak akan bisa ketemu dengan Gusti Allah. Tergantung Gusti Allahnya. Bila menginginkan si A, saya ingin berbicara. Contohnya para nabi. Itu para nabi diketemui oleh Gusti Allah, ditemui oleh Gusti Allah cuman dengan suara menggelegar, dengan suaranya, bukan dengan wujud-wujudnya. Karena Gusti Allah itu tidak bisa berwujud, tidak bisa diketahui oleh orang-orang lain. Karena di dalam alif jari ing badani Gusti Allah tidak berbentuk, tidak berwujud, tapi nama, hanya nama adanya, wujudnya tidak ada. Jadi Gusti Allah itu tergantung umat manusianya. Bila yakin ada, bila tidak yakin tidak ada. Itu tergantung umat manusianya memilihnya. Bila meyakini ada,
Bila tidak meyakini, tidak ada. Tergantung umat manusianya meyakini atau tidak. Karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW di dalam Isra Mi'rajnya yang mendapatkan perintah sholat 50 waktu jadinya 5 waktu. Lalu didirikanlah sholat. Jadi umat manusia itu harus mengetahui bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu hanya diutus oleh Gusti Allah, hanya mengetahuinya, hanya suara-suara menggelegar atas perintah-perintah dirinya. Seluruh nabi itu semuanya dikasih tahu oleh Gusti Allah, semuanya dengan suara-suara menggelegar. Tidak ada yang berwujud, semuanya diketemui oleh Gusti Allah. Yang ditemui oleh Gusti Allah itu seluruh nabi itu dengan suara-suara menggelegar, bukan dengan wujudnya. Seluruh nabi itu semuanya dikasih tahu, tapi tentang suara-suaranya saja, wujudnya itu tidak ada. Karena di dalam alif jari'i inggadani Gusti Allah tidak berbentuk, tidak berwujud, tapi nama, hanya nama. Jadi umat manusianya bila meyakini pasti ada, bila manusia tidak meyakini tidak ada. Jadi tergantung umat manusianya. Lalu Kanjeng Nabi Muhammad SAW telah mendapatkan perintah dari Gusti Allah dengan sholat, lalu didirikan Islam. Jadi umat manusia itu harus melakukan perintah-perintah dari Gusti Allah melalui agama Islam. Bila mengakunya Islam, karena terdirinya Islam itu dari sholat, kewajiban Islam itu harus sholat. Lakukanlah sholat itu dengan semampunya, dengan sesempet-sempetnya, dengan sewaktu-waktunya. Umat manusianya, bila waktu-waktu telah ditentukannya, umat manusia itu harus melakukannya. Bila tidak melakukannya, berarti umat manusia itu di dalam perjalanannya kurang baik, kurang bagus, kurang benar perjalanannya. Lalu dilanjutkan dengan ya basayu, maknanya alam maksar, alam pertimbangan, alam surga neraka. Semua 4 alam ini di dalam ya basayu itu belum dibukakan oleh Gusti Allah. Yang dibukakan hanya 3 alam, yaitu alam rahim, alam dunia, dan alam kubur. Jadi keempat alam ini, alam maksar, alam pertimbangan, alam surga atau neraka, itu belum dibukakan oleh Gusti Allah. Cuman sudah diciptakan semua alam-alam itu. Tinggal menunggu waktu-waktu yang ditentukan kapan waktunya. Itu tidak ada yang tahu. Bila ada orang yang mengatakan bahwa di surga ini begini, bila di neraka begini, berarti umat manusia itu salah menafsirkan tentang itu. Karena di dalam surga itu tidak ada orangnya, tidak ada isinya. Di dalam neraka juga tidak ada orangnya, belum ada isinya. Jadi semuanya, bila ada orang yang menyatakan di dalam surga ini seperti ini, di dalam neraka seperti ini, berarti umat manusia itu salah menafsirkan tentang itu. Karena yang lebih tahu itu adalah Gusti Allah, bukan manusia. Karena di dalam kitab Insan Hamid, kitab Nurjati, kitab Pancarmurid Sejarah, ketiga kitab itu menyatakan bahwa alam maksar, alam pertimbangan, alam surga neraka itu belum dibukakan, belum dikasih tahu tentang isinya, belum dikasih tahu tentang alam-alamnya terhadap umat-umat manusia atau terhadap umat-umat manusia yang lainnya atau makhluk-makhluk yang lainnya. Yang dikasih tahu oleh Gusti Allah adalah ketiga alam itu, alam lahir, alam dunia, dan alam kubur. Keempat alam itu, alam maksar, alam pertimbangan, alam surga neraka, itu belum dikasih tahu terhadap siapapun. Yang tahu itu adalah Gusti Allah. Seluruh makhluk yang diciptakan oleh Gusti Allah itu belum ada yang tahu. Bila ada orang yang menyatakan
mengatakan tahu tentang surga, tahu tentang neraka, itu berarti manusia-manusia itu telah sombong, telah ujub terhadap Gusti Allah. Karena Gusti Allah belum mengungkapkan tentang surga atau neraka. Kalau umat manusia sudah mengetahui, berarti umat manusia itu sombong, ujub. Karena penafsiran-penafsiran orang itu berarti salah di dalam perjalanannya, di dalam ucapannya, di dalam tingkah lakunya. Bila surga bentuknya begini, neraka bentuknya begini, berarti umat manusia itu salah menafsirkan. Lalu dilanjutkan dengan Tezid Jabarro 3 alif. Ing perjalanan hati lan pikirannya harus panjang pikire, lebar hatinya, rezeki menusane. Tentang rezeki, umat manusia itu bukan harta benda saja. Karena rezeki itu bermacam-macam beragam. Tentang keselamatan itu rezeki, tentang kesehatan rezeki, tentang napas yang lega itu rezeki, tentang perjalanan-perjalanan yang indah itu rezeki, tentang perjalanan-perjalanan entar besok mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di dalam kuburnya itu rezeki. Tapi tergantung perjalanan umat manusianya di dalam dunianya. Bila menginginkan umat manusianya itu mendapatkan rezeki tentang kenikmatan-kenikmatan entar besok, berbuatlah di dalam dunia ini baik, bagus, benar, mulia perjalanannya. Karena di dalam perjalanan alam dunia ini semuanya tergantung terhadap umat manusianya memilihnya yang mana. Karena di dalam perjalanan umat manusia bila menginginkannya selamat dunia dan akhirat, umat manusia itu harus berbuatnya baik, bagus, benar, mulia perjalanannya. Karena umat manusia itu semuanya mengharapkannya kenikmatan-kenikmatan antar besok. Jadi umat manusia itu harus hatinya, pikirannya, perjalanannya. Karena di dalam Tezid Jabarro 3 alif, ing perjalanan hati dan pikirannya harus panjang pikire, lebar hatinya, rezeki menusane. Rezeki menusane itu bukan harta benda saja. Rezeki itu banyak, bermacam-macam beragam, ribuan beragam. Karena umat manusia bila menginginkannya besok, yang diinginkan, yang dicita-citai itu menginginkannya atau nikmat kubur atau siksa kubur. Karena tergantung perbuatannya umat manusia itu di dalam dunia ini. Bila manusia itu mendapatkan nikmat kubur, entar kalau udah waktunya kiamat kubur, lalu di alam kubur dibangkitkan, lalu dikumpulkan ke alam mahsyar, alam pertimbangan atau surga neraka. Bila mendapatkan nikmat, umat manusia itu hatinya tentram, pikirannya tentram, karena mendapatkan nikmat-nikmat yang diinginkannya. Karena kunci surga atau neraka itu adanya di alam kubur. Kunci alam kubur adanya di dalam dunia. Jadi segala sesuatu kunci umat manusia itu adanya di dalam dunia. Lalu dilanjutkan dengan Amjad Paseku ing utusane Gusti. Ing utusane Gusti itu yang dimaksud utusan-utusan yang utama adalah Gusti nabi-nabi. Gusti Allah mengutus yang pertama itu seluruh nabi-nabi. Utusan Gusti Allah yang pertama kalinya yaitu nabi-nabi di dalam dunia ini untuk membenahi tingkah laku umat manusia yang tidak baik disuruh baik, yang tidak benar disuruh benar, yang tidak mulia disuruh mulia.
Itu tugas-tugas nabi. Lalu diajarkan agama-agama. Nabi-nabi itu banyak, agama-agama itu banyak, bukan satu. Jadi umat manusia itu jangan berciri wanci tentang agama-agama lain. Karena agama Islam menganjurkannya kebaikan, kebenaran, dan kemuliaan. Agama Kristen menganjurkan agama itu kebaikan, kebenaran, dan kemuliaan dan kebaikan. Agama Buddha juga menganjurkan kebaikan, kebenaran, dan kemuliaan. Agama Hindu juga menganjurkan kebaikan dan kemuliaan dan kebenaran. Dan agama keyakinan-keyakinan yang lain semuanya menganjurkannya kebaikan dan kebenaran dan kemuliaan. Semuanya agama itu ada kitab-kitabnya. Kalau kitab Zabur yang dimegang oleh kain Nabi Daud, kalau kitab Taurat yang dimegang oleh kain Nabi Musa, kalau kitab Injil yang dimegang oleh kain Nabi Isa, kalau kitab Al-Quran yang dimegang oleh kain Nabi Muhammad SAW, kalau tentang keyakinan-keyakinan itu tergantung umat manusianya. Kalau keyakinan itu semuanya diyakini. Tentang Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran semuanya dikeyakini semua. Jadi umat manusia itu tergantung memilihnya, tergantung keyakinannya. Karena panggilan-panggilan terhadap Sang Pencipta, terhadap Ingustine, terhadap Gusti Allah, itu tergantung umat manusianya memanggilnya tentang apa. Semuanya Gusti Allah itu menerimanya. Semuanya Sang Pencipta itu menerimanya. Semuanya Ingustine, semuanya menerimanya. Tergantung umat manusianya memanggilnya tentang apa terhadap Sang Pencipta. Jadi umat manusia itu yang diutus oleh Gusti Allah yang pertama kalinya yaitu nabi-nabi. Jadi nabi-nabi itu banyak, bukan 25 nabi. Semua nabi-nabi yang diutus oleh Gusti Allah itu semuanya di dalam kebenaran, kebaikan, dan kemuliaan. Tidak ada yang salah. Bila yang ada yang menyatakan bahwa yang paling benar nabi ini, nabi yang lain salah, berarti umat manusia itu tidak tahu tentang utusan-utusan Gusti Allah. Kalau utusan-utusan Gusti Allah itu dipastikan kebenarannya, dipastikan di dalam kebenarannya. Jadi umat manusia itu jangan salah menafsirkan tentang nabi yang lain. Bila meyakini nabi ini silakan, bila meyakini nabi ini silakan, tergantung umat manusianya. Tapi jangan menjelekan tentang nabi-nabi yang lain. Karena nabi-nabi yang lain itu semuanya utusan-utusan Gusti Allah, semuanya utusan-utusan Sang Pencipta, semuanya utusan-utusan Ingustine. Contohnya kayak Nabi Muhammad, kayak Nabi Musa, kayak Nabi Isa, kayak Nabi Daud. Itu contohnya utusan-utusan Sang Pencipta. Nabi Ibrahim, Nabi Khidir, Nabi Adam, Nabi Yusuf, Nabi Harun, Nabi Yunus, semuanya utusan-utusan Gusti Allah semua, utusan-utusan Sang Pencipta semua, utusan-utusan semua Sang Pencipta Gusti Allah Ingustine. Bila ada orang yang menyatakan bahwa yang paling benar Nabi Muhammad SAW, berarti penafsirannya kurang pas di dalam perjalanannya, di dalam kitab-kitabnya. Karena di dalam kitab-kitab itu semua utusan-utusan Gusti Allah itu, semua utusan-utusan Sang Pencipta itu semuanya di dalam kebenaran, kebersihan, dan kesucian. Karena seluruh nabi itu dipastikan kebenarannya. Lalu dilanjutkan dengan wawamati Gusti Allah gawe lingkungan. Semuanya Gusti Allah membuat lingkungan umat manusia itu bermacam-macam ragam. Ada lingkungan nabi, ada lingkungan para sahabat, ada lingkungan para aulia, ada lingkungan tokoh-tokoh masyarakat, ada lingkungan para syekh,
ada lingkungan para wali, ada lingkungan para alim ulama, ada lingkungan para ustaz, ada lingkungan orang awam. Semuanya Gusti Allah menciptakan tentang itu. Gusti Allah menciptakan lingkungan-lingkungan itu, semuanya baik semua, semuanya bagus semua. Karena di dalam umat manusia itu semuanya terciptanya dari kemuliaan Gusti Allah. Karena ciptaan-ciptaan Gusti Allah, contohnya kayak Nabi Adam. Saya ini turunan dari Nabi Adam. Berarti seluruh lingkungan umat manusia itu mulia semua, tidak ada yang tidak mulia. Kalau umat manusia ada yang salah atau yang benar, itu tergantung tingkah lakunya, tergantung perbuatannya. Kalau diri manusianya itu mulia semua, tidak ada yang tidak mulia. Karena Gusti Allah menciptakan dari Nabi Adam alaihi salam, semuanya dimuliakan oleh Gusti Allah. Saya ini sebagai turunan dari Nabi Adam alaihi salam, jadi dimuliakan semua oleh Gusti Allah. Kalau salah atau benarnya itu perbuatan umat manusianya, bukan diri manusianya. Jadi di dalam huruf waw mati Gusti Allah gawe lingkungan, semua lingkungan Nabi baik, lingkungan para sahabat baik, lingkungan para tokoh masyarakat baik, lingkungan para aulia baik, lingkungan para wali baik, lingkungan para alim ulama baik, lingkungan para ustadz baik, lingkungan para orang awam juga baik. Semuanya namanya manusia itu di dalam lingkungan kemuliaan, kebaikannya dari Gusti Allah. Karena umat manusia itu diciptakannya dari Nabi Adam, lalu turunannya. Berarti umat manusia itu di dalam kemuliaan semua. Bila ada umat manusia menyalahkan salah satu, ini yang paling benar, ini salah, ini yang paling benar, ini salah, ini yang paling mulia, ini yang paling tidak mulia, itu berarti umat manusia itu salah melakukannya. Karena umat manusia itu kebenarannya atau kesalahannya itu tergantung tingkah laku perilaku umat manusianya itu sendiri. Seorang tokoh masyarakat, seorang tokoh agama, di dalam kebenarannya itu adanya di tingkah laku perilakunya, bukan karena ilmunya. Bila seorang pemimpin dia melakukan kejelekan, itu pasti salah. Sengajanya umat manusia itu tinggi ilmunya, tinggi kitabnya, tinggi agamanya, tapi perbuatannya jelek, pasti salah. Jadi menilai penilaian orang itu harus dari tingkah laku perilaku, bukan karena ilmunya, bukan karena pangkatnya, bukan karena kedudukannya. Cuman zaman-zaman sekarang penilaiannya karena pangkatnya, karena titelnya, karena bahasanya, karena kitabnya, karena keilmuannya. Padahal semua itu tidak menjamin di dalam kebenarannya, di dalam tingkah lakunya. Semuanya itu yang menentukan kebenarannya, itu adanya di tingkah laku perilakunya, bukan karena ilmunya, bukan karena jabatannya, bukan karena seorang tokoh. Itu semuanya yang dinilai itu tingkah lakunya. Bukan dia ahli kitab, bukan dia ahli agama, bukan dia ahli bahasa, bukan dia seorang pemimpin atau pemimpin negara atau pemimpin agama. Semuanya itu tidak bisa menjamin tentang kebenarannya. Karena yang bisa menjamin terhadap umat manusia itu tergantung tingkah laku perilaku terhadap umat manusianya itu sendiri, kebenarannya atau kejelekannya. Lalu dilanjutkan dengan non jabarna ing saking gustihne. Ing saking gustihne, semua manusia hidup di dalam dunia ini
itu Gusti Allah yang mengatur kebenarannya atau kesalahannya. Jangan umat manusia ikut campur urusan-urusan Gusti Allah di dalam kebenaran ini, di dalam kesalahan ini. Zaman-zaman sekarang ini semuanya bisa mengatur seperti Gusti Allah. Orang ini salah, orang ini benar, orang ini yang paling pintar, orang ini yang paling benar, orang ini yang paling salah, orang ini yang paling kotor. Semuanya manusia-manusia zaman-zaman sekarang bisa mengatur tentang itu. Padahal itu Gusti Allah kekuasaannya. Karena di dalam Ain-Hin Insatu Huning Pangeran Kang Berhak, Pangeran itu Gusti Allah yang menentukan segala sesuatu apapun. Karena di dalam Rabbil Alamina iku ingkang mangarani alam kabeh. Gusti Allah itu mangarani seluruh makhluk yang alam di dalam dunia ini, bukan umat manusia. Tapi umat manusia zaman-zaman sekarang bisa menentukan ini yang paling kotor, bisa menentukan orang ini yang paling benar. Bahwa manusia itu ini pintar, ini bodoh, ini kotor, ini jelek. Itu kekuasaan-kekuasaan Gusti Allah. Jadi umat manusia itu jangan mengucap tentang itu, karena kekuasaan Gusti Allah. Kalau tentang hablum minallah itu kekuasaan Gusti Allah. Karena kekuasaan Gusti Allah itu adanya di tingkah laku perilaku indiri manusia, bukan umat manusia. Kalau penilaian umat manusia itu belum tentu kebenarannya. Dinilai benar belum tentu benar, dinilai salah belum tentu salah. Yang pasti itu, yang menghakimi itu adalah Gusti Allah. Karena kekuasaan Gusti Allah itu hakiki, hak yang pasti. Bila orang ini benar, pasti benar. Bila orang ini salah, pasti salah. Karena di dalam kekuasaan Gusti Allah itu adalah Gusti Allah. Karena Gusti Allah itu Rabbil Alamina, itu ingkang mengarani wong alam kabeh. Jadi umat manusia itu yang mengarani itu Gusti Allah. Jadi umat manusia itu jangan menyalahkan tentang orang lain. Jadi umat manusia itu tidak boleh menyalahkan tentang orang lain, menilai orang lain. Itu kekuasaan Gusti Allah. Karena di dalam Ain-Hin Insatu Huning Pangeran Kang Berhak, yang menghakimi itu Gusti Allah. Hakiki, hak yang pasti itu Gusti Allah di dalam kebenarannya. Kalau umat manusia itu di dalam perjalanannya yaitu hablum minanas, di antara manusia dan manusia, bukan di dalam tingkah laku perilaku. Cukup sekian saja pengawasan malam hari ini. Mudah-mudahan ada barokahnya, ada faedahnya di dalam surat Al-Ma'un ayat 6 yang berbunyi alladzina hum yura'un. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Gusti Allah. Karena di dalam surat Al-Ma'un ayat 6 yaitu orang-orang yang menampakkan ria itu dijauhilah, karena di dalam ria itu kurang baik. Jadi perjalanan umat manusia itu harus melakukannya keriduan di dalam menjalankan perintah dari Gusti Allah, di dalam menjalankan ibadah-ibadah dari Gusti Allah perintahnya, lalu kita menjalankan itu pasrah dari yang menjalankan logo ikhlas ridho di dalam hatinya. Umat manusia itu hanya sekedar menjalankan. Yang menentukan itu Gusti Allah. Tentang baik buruknya, tentang diterimanya itu adalah Gusti Allah yang mengatur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa dhuhrina wa Muhammad wa sallam wa rajawna wa ta'ala wa sallallahu ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa majidan ya rabbana lakal hamdu wa sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam.
جميع الأهوال والآفات وارزقنا بجميع الحاجات وارزقنا بجميع الشهاد وارزقنا بأنك على الدرجات وارزقنا بشرك في الحياة اللهم إني أسألك موجبات رحمتك في الظلمة من كل فرج وجنة ونجاة من قدر الحساب اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وأبدا في الجسد وزيدا في الدين وبركة في الرزق ولغة قبل الموت ورحمة عند الموت وقبل الموت اللهم آمن علينا في سكرة الموت ونزل من أبنة الحجاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وخصوصا para jamaah wa umurina wa syarafati berarti berizkillah wa umurina wa syarafati berarti berizkillah wa umurina wa syarafati berarti berizkillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين